Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita baca lagi Sahih Bukhari halaman masih 15 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq ibnu Mansurin qala hadatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hamam an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ketika memperbaiki siapa hadukum salah satu kaum sekalian Islam mau pada Islamnya. Jadi kalimatnya di sini tuh memperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang baik di dalam dia beragama itu, jadi perbaiki. Karena baik itu maksudnya ya ketaatan ditingkatkan, bisa taat kepada Allah Rasul, menghindari atau menjauhi semua larangannya, dan juga percaya terhadap kisah-kisah atau cerita-cerita yang dikisahkan oleh Allah maupun Rasulnya. Fakulu hasanatin maka setiap kebaikan yakmaluha yang mengerjakan siapa orang pada kebaikan tuktabu maka ditulis lahu bagi orang bi asyri amtaliha dengan 10 semisalnya ila sab'ati bi'fin sampai 700 lipatan. Bahkan dalam hadis lain itu katakan ila masya Allah, bukan hanya 700 ya sekedar Allah bagaimana Allah melipatkan. Tapi minimal ini minimal tuh. Jadi kalau kebaikan dia kerjakan itu akan diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin dan tiap-tiap kejelekan perbuatan dosa ya amaluha yang mengerjakan dia pada dosa tuktabu maka ditulis selalu baginya bimithliha dengan semisalnya. Kalau berbuat dosa satu ya ditulis dengan satu dosa, tidak dilipat gandakan. Ahabuddin lebih disenanginya agama, maksudnya kita beragama Islam kemudian amalan yang disenangi oleh Allah ada wamuha rutinnya amalan ini sudah sering ini terulang-ulang hadis Nabi ini. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya an Hisam qala berkata Hisam akhbaroni abi an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikut takhola masuk siapa Nabi alaihi atas Aisyah wa indahu dan di sisi Aisyah imro'atun ada seorang perempuan faqala maka bersabda Nabi man hadhi siapakah ini kala berkata Aisyah fulanah fulan perempuan ya seseorang ini seseorang Nabi orang perempuan tafkuru menyebut dia min sholatiha dari sholatnya. Jadi suatu ketika Nabi datang ke tempatnya Aisyah, waktu itu ada seorang perempuan di sisi Aisyah itu. Nabi bertanya, oh siapa ini? Kata Aisyah, oh ini Nabi seorang perempuan yang menceritakan tentang sholatnya. Maksudnya perempuan ini ahli sholat, jadi ahli ibadah sholat. Saya menceritakan pada Aisyah tentang sholat malamnya, tentang sholat duhanya, pokoknya banyak dia itu mengerjakan sholat. Jadi serasa gimana ya, dia itu merasa pol gitu loh dibandingkan merasa dirinya itu hebat daripada perempuan-perempuan yang lain. Jadi mencari banyak sholatnya. Kalau bersabda Nabi mah jangan begitu. Alaikum mertabilah kamu sekalian bima tukinu tutikuna dengan apa-apa yang mampu kalian. Kata Nabi jangan begitu, sholat ya sholat, tapi kerjakanlah yang kamu mampu saja. Jangan sampai kemudian saking mengerjakan sholat, pengen pol sholatnya kemudian semalaman sholat terus. Padahal juga ada hak mata, hak badan untuk istirahat supaya tetap sehat ini istilahnya. Fawalimu demi Allah lah yang mula tidak ini menyusahkan atau bisa atau bosan juga bisa. Tidak akan bosan siapa Allah hatta tamalu sehingga
su- susah atau bosan kamu sekalian. Kata Nabi, jangan begitu, kerjakanlah yang ringan saja. Allah itu nggak akan bosan kok dengan ibadahmu sehingga kalian bosan. Jadi kita diberi panjang umur, selamanya kita akan sholat terus gitu. Tapi kemudian jangan sholat kemudian sampai memberatkan diri, yang akhirnya nanti kemudian bosan. Kan ada orang begitu loh, pol-polan ibadah, tapi kemudian tidak bisa rutin. Wakana dan ada ahabadil lebih disenanginya agama ilai pada Allah madawama apa-apa yang rutin, apa atau yang terus menerus alih atas saya ulang madawama apa-apa yang merutinkan alih atas siapa sohibuhu yang mengerjakannya. Maksudnya itu Allah itu memang tidak memaksa pada hambanya lah. Jadi yang disenangi oleh Allah itu ya yang rutin, walaupun itu tidak banyak ibadahnya itu, ya sapal kemampuannya sendiri-sendiri ya, yang tahu adalah dirinya sendiri. Dan begitu terus dikerjakan. Nah Allah itu senang yang seperti itu. Allah tidak bosan dengan ibadah kita. Babu syahadatil imani, bab tambahnya keimanan, tambahnya iman. Wa naqsihi dan kurangnya iman. Jadi misalnya itu kadang-kadang kita juga merasakan itu, kita merasa jenuh atau merasa bosan di dalam, maksudnya dibandingkan hari-hari yang lain kok saya ini berat sekali saya rasa ini. Jadi di sini dibahas tentang tambahnya dan keimanan dan juga kurangnya keimanan. Memangnya sudah begitulah. Kadang-kadang itu bertambah, kadang-kadang berkurang. Kalau yang iman, kalau para ulama itu menjelaskan kalau iman yang selalu bertambah itu imannya para rasul, para nabi, itu imannya bertambah terus. Kalau yang imannya stabil, itu imannya para malaikat. Kalau seperti kita yang manusia biasanya, ya kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Wa qaulillahi dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, wa zidnahum huda. Wa zidnahum dan menambah kami Allah pada mereka hudan petunjuknya. Maksudnya ya dimaksud tadi ya keimanannya itu huda. Huda kan petunjuk agama Islam ini. Kita sudah dapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Kemudian kadang-kadang Allah itu menambah. Ya, maksudnya imannya itu tambah mantap. Wa yastada dan bertambah siapa aladina orang-orang aman yang beriman mereka imanan keimanannya. Wa qala dan firman siapa Allah al yauma pada hari ini akmaltu aku telah menyempurnakan lakum pada kamu sekalian dinakum pada agama kamu sekalian. Fa idza taraka maka ketika meninggalkan siapa orang syai'an pada sesuatu minal kamali dari kesempurnaan fa maka dia nakisun orang yang kurang. Jadi kalau orang itu suatu ketika kok meninggalkan dari kesempurnaan, misalkan tuh sholat biasanya khusyuk, tumak ninahnya bagus, kok sholatnya cepet, tiba-tiba itu berarti dia itu tandanya kurangnya iman. Pokoknya itu isinya kalau orang iman itu ibadah merasa enteng, kemudian bisa pol-polan ibadah, itu tandanya imannya naik. Suatu ketika sebaliknya, berarti imannya berkurang. Itu saja. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisam qala hadatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi yahruju akan keluar minanari dari neraka siapa man orang qala yang berkata la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah, wa fi qalbi dan di dalam hatinya wasnu sa'irah, wasnu setimbang atau seberat sa'irotin gandum min khairin dari kebaikan. Wa yakhruju dan akan keluar minanari dari neraka siapa man orang qala yang berkata siapa orang la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah, wa fi qalbi dan dalam hatinya orang wasnu burroh, setimbang atau seberat menir, wa min khairin dari kebaikan. Wa yakhruju dan akan keluar minan nari dari neraka
siapa man orang qala yang telah berkata la ilaha illallah wa fi qalbi, dan dalam hatinya wasnu dzarrah, semisal biji sawi, atau ada yang mengatakan itu semut kecil, min khairin, dari kebaikan. Qala berkata siapa Abu Abdillah Imam Bukhari, qala berkata siapa Aban, hadatsana Qatadah hadatsana Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, min dzarrah atau min burin, ada min iman, dari keimanan. Nah, min imanin makana khairin, min imanin, dari keimanan, makana khairin, gantinya kebaikan. Jadi nanti ini setelah semua ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka semua, jadi sudah ada kelewatannya, baik manusia maupun jin, itu yang orang iman atau jin iman masuk ke dalam surga, yang kafir atau yang munafik masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian itu ada itu yang dikeluarkan dari neraka. Siapa? Yaitu orang yang di dunianya itu beriman sebetulnya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat ya. Kalau di zaman umat Muhammad ini ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersaksi dia, sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu tulus dari hatinya, kemudian mempunyai kebaikan walaupun itu seberat gandum, akhirnya keluar juga dari neraka. Ada juga yang kebaikannya itu hanya sebesar menir, itu cuma keluar dari neraka. Ada juga yang lebih kecil lagi, zarroh, biji sawi, keluar juga dari neraka. Asalkan orang Islam, orang iman, walaupun itu sedikit keimanannya, toh akhirnya tetap masuk ke dalam surga atas rahmat Allah. Nah, itu penjelasan dari yang dimaksud oleh Nabi. Iman itu atau wujud dari iman itu adalah min khairin. Nah, itu tandanya itu. Pokoknya bagaimanapun sedikitnya keimanan itu pasti ada kebaikan dari orang itu. Itu kalau orang nggak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali ya bukan orang iman. Pokoknya kalau orang iman walaupun keimanannya tipis tetap ada kebaikan dalam dirinya. Jazakumullah khairan, semoga paling barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, dan kepada kaum muslimin yang sempat mampir di channel saya, mohon kiranya untuk beramal soleh, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.